Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode berikutnya dalam Akademi Komunikasi. Di video kali ini, kalau misalkan lo sering ngerasa, Bang, gue tuh payah saat berkomunikasi dan gue kayaknya nggak berbakat dalam komunikasi, lo itu harus tonton video hari ini. Dan ini janji gue, setelah video hari ini, lo bakal bisa pede dan jago berkomunikasi, terlepas dari lo mungkin sekarang masih sering belibet, gugup, gak percaya diri, dan segala macemnya. So, itu janji gue. Cuman bang, gimana caranya bang? Lo bisa bantuin gue ngelakuin hal tersebut. Jadi kenalin dulu, nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun memperdalami Communication Science atau Science Communication. Dimana kita di sana tuh mempelajari komunikasi dari sudut pandang psikologinya. Dan gue pribadi juga udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari melalui platform edutech gue namanya Stanley Academy. Dan dari pengalaman 6 tahun tersebut, gue menemukan bahwa pada dasarnya komunikasi itu bukan talenta, tapi repetisi. Jadi gue pengen kita sama-sama ngancurin dulu belief ini bahwa komunikasi itu katanya talenta atau bakat dari lahir. Nah itu sebuah pemikiran yang sebenarnya salah. Gak ada orang yang dari lahir mereka udah pandai berkomunikasi. Kalau komunikasi begitu mudahnya, gak bakal ada jurusan kuliah bahkan namanya ilmu komunikasi. Nggak segampang itu. Jadi komunikasi itu mirip banget dengan kayak misalkan finance, hukum, atau mungkin multimedia, atau mungkin programming, IT, bisnis. Jadi itu sebuah hal yang memang bisa kita pelajarin. Tapi gak cuma dipelajarin, tapi harus dipraktikkan. Makanya gue bilang, komunikasi itu bukannya talenta, tapi repetisi. Sama kayak misalkan lo sering main bola, terus-terusan lo main bola, lo bakal makin jago kan main bola aja. Sama kayak misalkan gue sering boxing terus-terusan. Semakin gue sering boxing, ya gue semakin jago boxingnya. Tapi nggak sembarangan. Ibaratnya, lo kan kalau di camp boxing, di training gitu kan, pasti kan dari coach atau trainernya bakal ngasih tahu, oh apa aja hal yang harus lo lakuin. Misalkan mukulnya nggak boleh terlalu nekuk sikut lo, jadi harus kayak pakai bahu lo lebih duluan gitu kan. Jadi ada teknik-tekniknya. Baru lo tinggal lakuin itu terus-menerus berkali-kali. Nah, sama dengan komunikasi. Komunikasi juga adalah repetisi. Lo harus ngulangin hal tersebut berkali-kali, tapi ngulangin hal yang benar dalam komunikasi. Dan di video ini gue bakal spill, oke bang, kalau memang komunikasi itu repetisi, bukan talenta, misalkan bang, gue punya goals buat ngomong ke 100 orang dari hari ini, emang apa aja yang harus gue lakuin? Nah ini yang bakal kita bedah dalam video kali ini. Pada dasarnya, komunikasi itu kan simple. Oke. Di sini ada lo, dan di sini itu ada orang lain. Oke. Dan dua proses yang kemungkinan terjadi di antara lo dan orang lain tersebut, itu cuman antara lo berbicara atau lo mendengarkan. Iya kan? Kayak cuma itu doang kan, dua proses ya kan? Antara lo berbicara atau lo mendengarkan. Oke, udah simple, itu aja. Nah, cuman pertanyaan gue adalah, oke bang, kalau emang itu cuma dua fungsinya, terus gimana caranya gue bisa pandai berkomunikasi? Nah, sekarang gue bakal tanya ke lo, hambatan apa aja yang sering lo alamin dalam berbicara dan mendengarkan? Oke bang, berbicara bang, gue susah banget ngomong dengan jelas tanpa belibet. Oke. Lo susah berbicara dengan jelas tanpa belibet. Kalau mendengarkan, bang, gue mendengarkan itu susah bikin orang betah bang ngobrol sama gue. Gue sering kehabisan topik. Oke, berarti kalau gue bilang, kalau lo bisa berbicara tanpa belibet dan jelas, dan lo bisa mendengarkan yang bikin orang betah ngobrol sama lo sampai berjam-jam, maka lo bisa gue bilang bisa dan kompeten komunikasi gak? Bisa dong. Kan cuma dua ini doang yang sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Oke. Jadi sekarang goals ada dua ya. Pertama, nguasain skill berbicara, dan yang kedua, nguasain skill mendengarkan. Gue bakal mulai dengan yang berbicara. Dalam skill berbicara, lo bisa ngomong dengan jelas kalau lo ngikutin 3 tahapan. 3 trik ini powerful banget dan makanya instan. Yang pertama, dalam berbicara, lo harus paham ada sebuah hal yang disebut sebagai struktur. Misalkan, kalau gue ngomong kayak gini ke lo,
kira-kira pesan gue kedengaran jelas gitu. Oke, gue pribadi sih setuju sih komunikasi itu penting. Tapi tadi kan sempat dibilang tuh katanya komunikasi itu juga susah ya buat dilakuin ya. Jadi walau susah dilakuin, tapi penting sih ya. Kayak misalkan lo mau di interview kerja gitu, kan tuh harus ada tuh komunikasi ya. Jadi ya memang penting sih ya menurut gue pribadi. Yang pertama. Kalau yang kedua, gue ngomong kayak gini. Menurut gue pribadi, komunikasi itu penting. Karena komunikasi itu menentukan gimana hasil dari interaksi yang lo lakukan. Contoh, pas lo lagi di interview kerja, lo diterima atau enggak kan dipengaruhi oleh seberapa bagus lo mengekspresikan dan menjelaskan pengalaman lo. Makanya komunikasi itu penting. Nah, lebih enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pasti mayoritas orang bilang yang kedua. Oke bang, kenapa? Karena yang kedua itu punya struktur. Gue ngikutin ada struktur bicaranya. Yang terdiri dari opini utama, ada juga opini pendukung, dan contoh. Jadi setiap kali lo berbicara, kalau lo ngikutin 3 struktur ini, pesan lo bakal lebih jelas. Oke bang, opini utama itu apa? Opini utama adalah apa yang pengen lo sampaikan dalam satu kalimat. Udah, itu aja. Misalkan, gue setuju komunikasi itu penting. Atau kayak lo bilang, komunikasi itu penting. Intinya statement utama lo. Nggak boleh ada lebih dari satu kalimat dalam opini utama. Jadi satu aja. Misalkan gue bilang, komunikasi itu penting. Opini pendukung adalah pertanyaan dari kenapa itu penting. Kenapa? Kenapa komunikasi itu penting? Nah, jawaban itu adalah opini pendukung. Misalkan gue bilang, komunikasi itu penting karena kehidupan kita sehari-hari hasilnya itu dipengaruhi oleh komunikasi kita. Nah, itu mendukung kebenaran opini utama gue. Terus ada contohnya gak dari opini pendukungnya? Ada gak? Misalkan, dari contohnya, ada bang. Ada gak contoh dari opini pendukung lo yang dimana membuktikan bahwa kehidupan sehari-hari itu memang benar dipengaruhi hasilnya oleh komunikasi? Oh ada. Contoh misalkan pas lo lagi mau di interview kerja, lo diterima atau enggak kan dari seberapa baik lo dapat menjelaskan pengalaman lo. Nah jadi ketika lo ngomong dengan 3 struktur ini, pesan lo bakal jauh lebih jelas. Yang kedua dan yang ketiga dalam cara berbicara dengan jelas, berikutnya adalah lo harus mengubah filler words menjadi keheningan. Ini yang kedua dulu ya, by the way, tips yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi filler words itu adalah kata-kata pengisi. Kayak anu, itu. Dampaknya tuh lumayan powerful kalau lo hilangkan kata-kata pengisi. Bakal kayak gini misalnya. Halo semuanya, nama gue Jason. Terus lo ubah jadi kayak, halo semuanya, nama gue Jason. Kan lebih enak kan buat didengarkan. Jadi ini juga penting dalam berbicara dengan jelas. Yang ketiga adalah ngomong lebih pelan. Ngomong lebih pelan adalah lo ngomong 3-5 kata per kalimat. Contoh, lo ngomong kayak gini. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason. Pada presentasi kali ini, gue bakal ngebahas. Jadi maksimal di 5 kata. Jangan terlalu cepat kalau lo ngomong. Jadi ketika lo ngomong nggak terlalu cepat, 3-5 kata per kalimat, plus lo mengganti kata-kata pengisi menjadi keheningan aja, jeda, dan lo menggunakan 3 struktur ini saat berbicara, omongan lo bakal lebih jelas. Sekarang lo bakal mulai dengan yang kedua, yaitu adalah cara mendengarkan orang yang bikin orang betah ngobrol sama lo, sampai berjam-jam. Kuncinya adalah, lo harus pahamin bahwa setiap orang itu punya bintang. Bintang ini adalah setiap hal yang mereka sukai. Sekarang gue bakal nanya ke lo, topik apa atau hal apa yang paling lo sukai? Mungkin ada yang bilang Korea drama, ada yang bilang entertainment, ada yang bilang filsafat, ada yang bilang boxing. Misalkan lo suka Korea drama, sedangkan gue suka filsafat. Kalau gue yang ngajakin lo ngobrol topik filsafat, tentang Immanuel Kant, tentang let's say Friedrich Nietzsche, atau mungkin Carl Jung, atau mungkin Fyodor Dostoevsky, lo bakal gimana? Pasti lo bakal bingung kan? Dan lo nggak bakal bisa connect sama gue. Tapi kalau gue banyak bertanya ke lo tentang topik Korea drama, lo udah nonton belum film terbarunya si ini misalkan? Nah, kita bisa nyambung, dan kita bisa ngobrol sampai berjam-jam, karena lo suka topik tersebut. Makanya, pertama, kuncinya adalah ketika lo mendengarkan, jangan cuma sekedar mendengarkan doang, tapi cari topik yang orang tersebut memang sukain.
biasanya topik yang orang tersebut sukain bakal bikin dia naruh handphonenya, naruh laptopnya, dia langsung ngeliat ke lo, fokus ke lo, dan dia itu bakal lebih banyak berbicara, yang tadinya cuman oh iya doang, dan dia juga bakal lebih fokus memperhatikan lo. Nah, ketika lo udah nemu topik kayak gini, lo tinggal taruh handphone, taruh laptop lo, taruh buku lo fokus ke dia, badan lo full ngadep ke dia, mata, kaki, paha, semua badan ngadep ke dia full. Terus yang kedua, lo ngangguk setiap kali dia ngomong. Yang ketiga, lo pakai kata-kata suara konfirmasi kayak terus, oke, terus. Yang keempat, lo ngulangin 1-3 kata terakhir dia. Misalkan dia bilang, gue lagi ngebangun Stanley Academy nih bro. Oh, lo lagi ngebangun Stanley Academy. Terus, oh, tapi lo lagi pikirin buat planningnya. Oke. Iya, udah meeting. Nah, terus, jadi lo ambil aja 1-3 kata terakhir dari ucapan dia. Yang berikutnya adalah, lo lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada lo yang berbicara. Jadi, di topik kesukaan dia, lo tinggal kayak banyak nanya aja. Lo sampai episode berapa? Oh, masa sih? Kok bisa kayak gitu? Tapi lo gimana? Lo kesel gak pas ngerti kayak gitu? Jadi, lo lebih banyak bertanya aja. Nah ini powerful banget buat bikin siapapun betah ngobrol sama lo. Jadi gue kasih sedikit recap, cara lo bisa mendengarkan dengan efektif yang bikin orang betah ngobrol sama lo adalah cari topik yang orang sukain dan lakuin kebiasaan mendengarkan tadi gue bilang ke lo, ngangguk, ngadep ke dia, pakai suara konfirmasi dan lebih banyak bertanya dan ngulangin 3 kata terakhir, 1-3 kata terakhir yang dia ucapin. Oke, so ini 2 hal yang bakal ngubah banget skill komunikasi lo. Basic, fundamental, tapi berdampak banget. Nah, kalau misalkan lo punya pertanyaan baru, Bang, sekarang gimana caranya gue ngegerakin orang? Gimana caranya gue ngelakuin public speaking? Gimana caranya gue nerapin storytelling yang kan orang udah lakuin, yang bikin orang betah ngobrol dengerin mereka sampai berjam-jam? Komunikasi massa, leadership communication, sales communication bang, cara jualan dan segala macamnya. Nah, semua itu bakal di-cover lebih dalam lagi dalam Communication Mastery. Di program Stanley Academy Communication Mastery, lo bakal belajar semua skill komunikasi itu dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau dalam 30 hari lo udah selesaiin program tersebut dan lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal gua refund 100%. Jadi nggak ada resiko sama sekali. Itu cuma pertanyaan, lo mau gak invest dengan nilai sekian buat dapetin semua skill komunikasi ini yang bakal berdampak seumur hidup lo ke depannya? Kalau misalkan jawabannya iya, lo pengen cek programnya, bisa cek nanti programnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, bye-bye.